mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kesempatan waktu untuk membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, memberikan kami kekuatan dan memimpin kami untuk menjalani hidup kekristenan kami secara benar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Saya berikan judul kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka itu artinya kita, orang percaya yang takut akan Dia. Apa yang Tuhan buat bagi mereka yang takut akan Dia? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini yang Tuhan lakukan. Jadi mata Tuhan tertuju kepada siapa? Mereka yang takut akan Dia dan mereka yang berharap kasih setianya. Tuhan lepaskan jiwa mereka daripada maut dan Tuhan memelihara mereka pada masa kelaparan. Poin yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mazmur 34:16. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi mata Tuhan tertuju kepada orang. Artinya Tuhan memperhatikan. Siapa yang diperhatikan oleh Tuhan? Orang benar. Telinganya juga Dia buka kalau kita minta tolong, sekalipun kita berteriak. Tuhan tidak bilang teriakan kita mengganggu dan lain sebagainya, tapi Tuhan mau mendengar. Nah, Yohanes 9 tadi ayat 31, kita perlu tahu bahwa Allah tidak mendengar orang berdosa, walaupun dia menangis, berseru, berteriak, melainkan orang saleh. Orang saleh itu artinya saleh itu beribadah. Orang yang beribadah dan yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau orang Kristen tapi tidak pernah ibadah hari Minggu, bukan dia di tempat ibadah, tetapi mungkin di tempat judi, di karaoke, di tempat makan dan minum, memuaskan tubuhnya. Nah, kalau dia berdoa, Tuhan tidak dengar. Makanya di Mazmur 34 ayat yang ke-17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dan dari muka bumi. Luar biasa. Siapakah manusia kok bisa mau melawan Tuhan? Tuhan, firman mengatakan, Tuhan menentang orang yang suka berbuat jahat dan Tuhan mau melenyapkan ingatan kepada mereka dari bumi, tidak diingat-ingat lagi. Yang kedua, melepaskan jiwa mereka daripada maut dan kelaparan. Berarti bahwa selama kita takut akan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita menantikan Tuhan, kita tinggal di dalam kehendak-Nya, maka Tuhan lepaskan jiwa kita dari maut dan juga dari kelaparan. Yehezkiel 36 ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Tuhan memberikan jaminan. Yang ketiga, Allah akan mengawasi dan melindungi kita supaya kita tidak akan mati kecuali sudah menurut rencana Tuhan. Ya, bukan berarti kita tidak mati, hidup batu namanya orang biasa bilang, tidak. Tetapi kita tidak mati artinya sekalipun orang merencanakan kematian kita,
kecuali kalau Tuhan kehendaki. Nah, kita memiliki pengharapan Alkitabiah. Sifat pengharapan itu berkenan dengan masa depan. Masa depan yang kita harapkan. Akan tetapi harapan itu mencakup jauh lebih banyak daripada sekadar keinginan atau harapan akan sesuatu yang akan datang. Jadi harapan kita itu bukan hanya kita sekadar mengharapkan apa yang akan kita terima yang akan datang, tapi itu jauh lebih lagi ke depan ada harapan teristimewa, pengharapan untuk mewarisi kerajaan yang kekal di surga. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkati. Kita berdoa. Pada akhir dari renungan ini kami bersehati berdoa, Tuhan tolong. Tuhan, kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit. Tuhan, Engkau tolong Bapa. Yang melemah Tuhan kuatkan. Yang lama tidak beribadah Tuhan panggil kembali, supaya mereka juga menggunakan kesempatan yang masih ada untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang berada dalam segala masalah persoalan kehidupan, Tuhan Engkau jawabannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kiranya para pendengar renungan ini dalam kehidupan rumah tangganya, pribadinya, usahanya, pekerjaannya Tuhan, sekolah anak-anak. Tuhan memberkati. Ini doa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat ini bagi umat-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.